lagi Kau hadir di tengah-tengah kami, dan pada season yang kedua ini aku percaya Kau tetap hadir Tuhan. Karena setiap kebaktian tanpa Kau hadir tidak ada arti itu juga. Terima kasih Bapa, kembali tolong hamba-Mu, karena Engkau apalah hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih kami. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sebelum firman, ada sebuah kisah yang saya mau ceritakan kepada Anda. Kisahnya mengenai setumpukan besi. Besi itu akan ditempa menjadi baja oleh penempanya. Dan besi-besi itu merasa bahwa dia sudah cukup layak untuk ditempa dan mampu untuk ditempa. Dan di saat pada suatu hari orang bertanya kepada penempa itu, "Pak, apa sih yang mungkin mengecewakan atau menyedihkan kau dalam hidup ini?" Dia berkata bahwa kalau dia melihat besi yang ditempa tidak jadi baja. Akhirnya besi itu hanya dibuang di keranjang, dan waktu dijual hanya berlaku sebagai besi rongsokan. Besi tua, kena cacat, retak, patah, dan lain sebagainya saat ditempa. Bapak Ibu, saya percaya ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang belum tahu. Besi untuk jadi baja tidak mudah. Pertama dimasukkan tungku api yang panas, lalu langsung setelah ditempa, langsung dimasuk ke air dingin. Dan itu bukan sekali, berkali-kali, sampai si penempa merasa puas dengan hasilnya. Tapi begitu sekali, dua kali mungkin bagus, ketiga kali tidak ada cacatnya, maka terpaksa besi itu pun dibuang juga. Kehidupan sebagai orang Kristen sama. Kalau engkau menjadi baja yang luar biasa, mau tidak mau engkau harus melalui tempaan. Nggak melalui tempaan. Dan itu sakit. Bayangkan dimasukkan tungku, dipukul habis-habisan, jadikan seperti apa yang diinginkan oleh si penempa itu. Masuk ke air dingin tiba-tiba, ya, gak kuat-kuat, retak deh. Banyak orang Kristen gak kuat dalam menghadapi hidup ini dalam ikut Tuhan. Bagaimana kita? Karena tadi pagi saya bicara sedikit mengenai yang visi dan misi. Tapi sesi yang kedua ini saya bicara mengenai tolong deh. Terima kasih. Nah ini, apa kita sudah merasa apa titik-titik yang di bawah itu, yang merah lebih pintar dari yang lain. Ya puji Tuhan, tapi jangan sombong. Kita punya gelar ini hari, ya puji Tuhan. Jangan menghina yang gak punya gelar, belum tentu dia kalah dengan kau. Jangan menghina orang yang gak sekolah mungkin. Kita maaf aja, pengalaman saya dan Anda mungkin beda-beda. Tapi pengalaman saya mengajarkan, di sekolah saya semua yang, waduh, ujiannya nomor 1 jago semuanya. Kita yang asal numpang lewat aja istilah saya, ternyata banyak yang jadi bos. Semua yang jago-jago itu semua karyawan akhirnya. Semoga saudara punya pengalaman lain, ya puji Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, lebih kaya dari orang lain. Apa sih yang dipusingin soal kaya? Atau ujung-ujung gak dibawa apa-apa. Berapa banyak orang mati yang kaya-kaya, atau paling banyak petinya bagusan, kuburannya bagusan, lebih lebar dan sebagainya. Sisanya gak ada bedanya dengan kita. Maka itu sekali lagi, kalau untuk soal kekayaan, apa sih? Orang boleh punya mobil bagus, rumah bagus, mungkin kita gak punya. Tapi kita juga gak perlu sirik, gak perlu dengki. Dan merasa bahwa nasib kita kok jelek amat, cuma punya segini doang. Orang lain kok diberkati. Maaf, tadi pagi saya jelaskan sedikit, dan siang buat yang baru-baru saya jelaskan juga. Bagaimana orang bisa jadi kaya. Di hidup ini Tuhan berikan kita visi. Yang harus jalankan adalah misi.
Jadi visi sama misi gak bisa dipisahkan. Kalau hanya visi doang kita berangan-angan terus, berencana terus. Nah kalau gak kesampaian, bisa-bisa gila dan bisa dia bunuh diri. Tapi kalau misi terus, hanya misi, maka Anda hanya menerima apa yang ada. Anda gak pernah berkembang. Anda merasa puas dengan apa yang ada selama ini. Dan disitulah Anda berhenti di situ. Jadi dua-duanya harus bersambung. Visi dan misi. Hidup ini gak bisa punya misi doang. Memang hidup, tapi dia cuma segitu doang. Gak pernah lebih dari orang lain. Kalau Anda punya visi, Anda berkembang terus semua. Tadi pagi saya jelaskan sedikit. Mungkin saudara juga sudah tahu lah. Yang punya Kentucky, dia berhasil pada usia 65 mulai. Jadi usia bukan hambatan, usia hanya sebuah angka. Ya, kita kadang-kadang tadi pagi seperti saya jelaskan, kita mengkotakkan diri sendiri pada sebuah kotak. Yang gak akan keluar dari kotak itu. Ya, gue tua, 65, gue bisa apa sih? Ya gak bisa apa-apa udah. Tinggal tunggu mati aja, bahasa saya. Tapi ternyata dia bisa. Kalau dia bisa, kenapa? Dia menangkap visi. Dia menjalani dalam misinya. Walaupun dia gak tahu laku gak ayam gue nih. Laku gak ayam gue gak ngerti. Tapi dia coba kemana-mana, akhirnya berhasil luar biasa. Begitu pula Bill Gates, dari sebuah garasi dimulai. Kalau pikir-pikir, dia bukan orang kaya, terus kan dia orang terkaya di dunia. Jadi hanya komputer jelek 2 biji. Kita kadang, ya komputer gue cuma segini, kurang RAM-nya, kurang ininya. Kita maunya, wah semua dapat itu sudah jadi, walaupun kita kerjain, kita merasa berhasil. Padahal sering, kalau semua sudah tersedia, kita hanya berhenti di situ. Jack Ma dari Jumbo, juga orang miskin. Sekarang bos Alibaba yang luar biasa satu dunia. Perusahaan-perusahaan Amerika banyak dibeli sama dia. Orang kaya, bukan. Warisan, gak ada. Steve Jobs, sama juga yang punya Apple. Dan banyak lagi yang lain. Termasuk di Indonesia sini hamba Tuhan. Terlepas daripada kekurangan-kekurangan masing-masing. Semua orang punya kekurangan. Kita sebut saja, ya, Pak Niko. Sebut lagi temannya Pak Yanto, Dr. Yanto. Kita sebut lagi Surabaya, Pak Anies Abraham. Sebut lagi Jakarta yang orang-orang kadang-kadang negatif. Itu Pak Haji. Dia kan begini-begini. Tapi terlepas daripada itu semuanya. Mereka menangkap visi Tuhan. Dan tangkap, dijalankan dalam misinya. Jemaatnya bukan hanya ribuan. Boleh katakan seratusan ribu. Kenapa mereka bisa? Kadang-kadang kita cuma seperti tadi pagi juga saya katakan lagi. Kadang-kadang kita merasa maaf, seolah orang Pamulang ini kalah sama orang kota di Jakarta. Bukan di Pamulang. Memang kenapa orang Pamulang? Beda sama kita yang di kota? Halo? Tidak lah. Iya. Itu sama kok. Tinggal mau nggak gitu aja. Kalau kita hanya berhenti di kotak kita, ya sekotak itu, ya kita cuma segitu aja, putar-putar situ aja terus. Dan mungkin itu mencukupkan hidup kita. Kalau tujuan kita hanya cuma hidup sekedar ada makan, ada tinggal, ya sudah dapat sudah. Tapi hidup ini kan gak segitu aja. Ya, oke, ketiganya lagi lebih baik dari orang lain. Ini yang kadang-kadang suka tersandung orang-orang. Gua kan gak kayak dia. Memang gak bilang kita lebih baik dari dia, gak berani kita ngomong gitu. Gua kan gak kayak dia, ya kira-kira sama lah. Kita lebih baik dari dia seolah-olah. Belum tentu. Dia memang jatuh di dalam A. Tapi mungkin ada jatuh dalam B. Kita masing-masing tahu diri kita sendiri, masing-masing lah. Mari. Yang keempat lebih rohani dari yang lain. Tolong jangan, kenapa? Itu paling juga bahaya. Kesombongan rohani. Kau bisa berbahasa roh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi jangan sombong. Saya percaya gereja Anda sudah mulai menyanyikan lagu doa Yabes waktu pulang. Itu doa visi. Yabes dapat visi. Musa, Abraham, semua, Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego, semua hamba itu dapat visi. Firman yang sudah dengar juga visi juga. Nah, nangkep firmannya bagaimana? Menerapkan dalam kehidupan kita bagaimana? Itu kembali kepada kita sendiri masing-masing.
Tapi kita bicara sekarang ini kadang-kadang orang merasa lebih dari orang lain. Merasa. Nah sini berikutnya kalau kita punya minimal 4 ini. Atau kita merasa, gue mah cuma segini dah, gue mah gak bisa apa. Gue mah anak kecil. Maaf ya, ibu perempuan juga. Nah, gue mah perempuan, gue bisa apa sih? Ya gak bisa apa-apa. Kalau selama Anda menanamkan diri pada pola pikir bahwa Anda gak bisa apa-apa, maka selamanya Anda ya gak bisa apa-apa. No, Anda bisa. Anda jauh lebih muda dari saya. Saya nggak tahu kapan Tuhan stop saya nggak tahu. Tapi saya selalu, Tuhan terima kasih Engkau masih memakai aku. Tolong izinkan aku untuk berhenti pada titik yang Kau tentukan. Itu aja bahasanya. Berhenti di mana aku nggak tahu. Tapi bukan karena badanku sakit, lalu aku berhenti. Enggak. Terus terang, kenapa tadi puji saya nggak berdiri sekarang, nggak pernah berdiri. Karena kalau nggak berdiri sakit kaki. Kalau saudara pernah lihat saya di airport tiba-tiba kan, mungkin saudara lihat saya kok pakai kursi roda. Iya, gue jalan jauh nggak sanggup. Ya sudah tua, tapi bukan itu menghalangi saya. Umur saya juga tidak menghalangi saya. Soal berhentinya kapan terserah. Jangan merasa kita udah terlalu tua, nggak mampu. Kita mah gereja kecil dah. Jadi Anda sudah puas dengan gereja kecil. Anda nggak pernah menjadi besar. Sebentar doa ya biasanya kita nyanyikan itu jadi besar loh, bukan jadi kecil. Apa kita cuma sekedar nyanyi doang? Dia cuma tinggal nyanyian. Bukan sebuah doa, bukan sebuah keinginan dan lain sebagainya. Nah itu kembali kepada kita semuanya. Kalau kita teruskan lagi deh. Keempat ini dan tambah lagi yang lain-lain tadi ya. Ini berarti kita sudah masuk dalam zona kesombongan. Dan orang yang sombong tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun gue gak sombong, gue kan ramah orang, iya. Tapi ada titik-titik kesombongan, maka itu buat Anda tidak mungkin mampu menangkap visi yang Tuhan berikan kepada Anda. Baca semua di Alkitab. Dari awal sampai terakhir. Masing-masing punya kekurangan dong. Tapi biar bagaimana juga semua gak ada kesombongan. Mereka terima apa yang Tuhan berikan. Termasuk terakhir lagi. Kita ngomong dah Yusuf sama Maria ada, Ibu Yesus sama Bapak Yesus. Ketika firman malaikat mengatakan, mereka terima. Kehendak mulai jadi. Jadi nggak ada kesombongan. Kita kan kadang-kadang perintah Tuhan mesti begini dong, Tuhan mesti begini dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita tanpa sadar, kita masuk dalam zona kesombongan itu. Dan ini membuat kita gagal untuk bisa menerima dan mengerti visi Tuhan. Ingat baik-baik, seumur hidup kita, seumur hidup semua nabi-nabi dan lain sebagainya. Nanti sampai akhir dunia ini yang kita terima hanya visi. Nah misinya kita harus jalankan. Kalau kita nggak menjalankan, ya nggak berjalan semuanya itu. Dan gereja bisa berjalan dengan tentu semua sevisi, sehingga bisa jalankan misi dengan luar biasa. Maka sekalipun sehebat-hebat seorang gembala, dia perlu dukungan semua yang hadir di sini. Anda bisa apa? Keluarkan tenaga. Gak mungkin Joyful bisa maju kalau tanpa bantuan Anda semuanya. Kecuali Anda merasa, gue gak bisa apa-apa. Ya, selama ini gak bisa apa-apa. Pemain musik pun saat pagi saya katakan, jangan berhenti di situ. Anda main sudah bagus kok. Tapi Anda bisa lebih hebat lagi kok main. Kan pemain dunia, kalau main luar biasa. Kenapa kok untuk dunia mereka bisa? Kita untuk Tuhan, ya sekedar asal bunyi aja. Nah ini yang kita tidak menangkap visi Tuhan. Ketika Tuhan menaruh kita sebagai pemusik, Tuhan punya visi untuk kau. Supaya musik ini jadi makin hari makin bagus. Karena musik yang kita mainkan harusnya lebih bagus. Dan jadi bagus, bukan jadi asal sekedar bunyi. Nah ini banyak orang pemusik hanya berarti dia asal sekedar bisa. Toh lagunya sudah jalankan, ya sudah memang. Kebaktian jalan. Tapi urapan, touching, nggak ada sama sekali. Teruskan lagi. Sudah kedua gambar ini, satu cantik, satu ganteng. Ya, sekalipun kita lebih cantik, lebih ganteng dan lebih dalam segala hal dari orang lain,
Bukankah itu semua Tuhan punya dan hanya titipan? Amin. Ini hari kalau kita sombong, ganteng, kesenggol motor dikit, mengok, udah gak ganteng lagi. Sudah selesai detik itu juga. Apa yang mau disombongin, apa yang punya uang, sehari selesai. Untuk kita gak tinggal daerah-daerah di Indonesia, banjir bandang datang, rumah-rumahnya selesai semuanya. Maka ucap syukur apa yang ada pada engkau ini hari. Tapi bukan hanya sampai pada ucap syukur, pergunakanlah itu semuanya. Ini yang Tuhan berikan. Yang muda-muda, kau masih punya tenaga kok. Kau masih bisa lari. Kita yang tua mungkin udah gak bisa lah. Tapi kita dorong Anda ke maju ke depan. Kita dorong anak-anak muda ini semua maju ke depan. Ada yang model Iman, ada yang model Riko, ada yang model yang lain-lain. Lalu kita dorong deh semuanya. Kalau kita yang tua gak mau dorong yang muda, kita mau apa? Termasuk menangkap visi Tuhan adalah termasuk dorongan kepada anak muda. Karena sama waktu saya di perusahaan juga sama. Teman-teman saya hanya orang-orang visi semuanya. Nah sementara saya orang visi. Tapi saya begitu sendiri, bisa gila saya. Ketemu orang visi yang gak bergerak semua ini. Iya. Maka itu ketika waktu dulu saya juga belum mengerti. Mereka pernah mengatakan kepada saya dan saya tidak pernah lupa ini. Lu sihar, mereka panggil saya har aja ya. Lu sihar katanya. Pikiran lu 5 tahun ke depan ya. Saya gak tahu itu visi itu. Ya memang orang yang punya visi, punya pikiran yang jauh ke depan. Lompat dari orang-orang lain. Nah untuk mewujudkan ini harus disertai dengan visi yang benar sehingga bisa terlaksana yang 5 tahun ke depan itu. Kalau nggak jadi. Sementara kalau orang di sekitar yang punya visi, akhirnya walaupun diberikan tempat itu, lama-lama ya habis. Karena dunia berkembang terus, maju terus. Kalau kita nggak mengikuti, nggak bisa. Kita yang tua-tua bayar saya dengan, ya komputer, gue nggak bisa deh. Handphone, gue nggak bisa, gue cuma bisa telepon doang. Ya nggak bisa, selamanya nggak bisa. Saya juga ini nggak bisa. Tapi saya belajar komputer, saya belajar segala macam. Saya bisa bikin bahan-bahan begini dan lain sebagainya. Terus belajar terus, termasuk bahan khotbah. Baru kemarin saya dapat lagi, ternyata banyak hamba Tuhan salah khotbah. Dikritik semua orang. Yang kritik bukan sembarangan. Dia berikan data-data tong. Yang hamba Tuhan sendiri bengong. Dari mana lu? Bahannya apa sih? Ya, kita cuma punya bahan sepotong, disampaikan seolah kita paling hebat. Wah, kita udah sempurna, udah ngerti semuanya. Padahal kita ngomong salah semua. Apalagi kalau bicara mengenai adat istiadat, Tionghoa dan lain sebagainya. Itu nggak mudah. Ternyata salah semua. Dikritik orang bukan dikritik, tapi dengan segala macam data dan buku-buku dan lain sebagainya. Akhirnya bengong diam. Malu. Tutup, contoh. Itu tanya siapa? Kacet. Gak ngerti, sok ngerti. Apanya sama juga udah kesombong. Teruskan lagi. Kalau kita masih mengaku percaya akan firman Tuhan, maka menurut saya ya, seharusnya kita mengerti bahwa kita datang dan pulang tidak bawa apa-apa. Sebutai sih. Datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa ya. Jadi apa yang perlu disombongkan dan dibanggakan gak ada. Maaf, baju yang Anda pakainya juga pinjam pakai loh. Motor, mobil atau sini, semua pinjam pakai. Kalau kita pulang nggak dibawa. Sudah selesai. Mas Tio mengatakan dan centong si seluruh dan walker. Manusia dalam hidup ini, seumur hidupnya, ujung-ujungnya ada orang yang numpang lewat di dunia ini. Ada yang lewatnya 1 hari, ada 10 hari, ada 10 tahun, ada yang 80, 70, 100 tahun nggak tahu. Tapi mari, waktu kita diizinkan lahir di dunia ini, saya sering dalam doa saya sering mengatakan itu. Tuhan tidak menciptakan engkau di dunia ini sekedar untuk menyempit-nyempitkan dunia. Tuhan punya maksud. Cuma kita sanggup gak menangkap maksud Tuhan. Nah itu kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita orang yang hanya punya misi atau berpikiran sebagai misi saja, kita suka menangkap itu. Tapi kalau kita punya kita adalah orang visi atau visioner, maka kita mudah dan bisa menangkap itu semuanya.
Apa sih yang Tuhan inginkan dengan kepaduan yang Tuhan berikan kepadaku sebagai drummer, sebagai keyboardis, sebagai gitaris dan sebagainya, sebagai pelayan Tuhan di Joyful ini? Apa sih yang Tuhan mau? Langsung maju terus semuanya. Kita nggak akan berhenti situ. Tuhan mungkin kayak Pak Daud sini dikasih suara bagus bisa nyanyi. Apa sih yang Tuhan mau? Dengan apa segera cuma nyanyi doang? No. Tuhan punya maksud. Cuma kita nggak nangkap. Dan saya puji Tuhan. Dijawabkan kesombongan dari saya. Walaupun dalam nggak ngerti, lama-lama ternyata saya nangkep. Apa sih maunya Tuhan? Karena kalau pikir-pikir lagi, saya itu siapa? Saya nggak punya titel kok. Dibandingkan dengan yang lain-lain, saya nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan pakai. Karena kita menangkap visi Tuhan. Dengan segala kekurangan kita, ketidakmampuan kita, ya jalan terus. Saya Tuhan belajar, ajar kita ajar. Seperti tadi saya kata besi. Ditempa, dimasukin air dingin, ditempa lagi, masukin air dingin, lama-lama mau jadi baja. Walaupun awalnya saya ini besi, sama semuanya. Tapi melalui mengizinkan Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, maka kita akan lama-lama jadi apa yang Tuhan kehendaki. Ini baru namanya manusia. Kalau kita hanya sekedar numpang lewat, numpang hidup sambil tunggu mati, itu aja bahasa. Berikutnya yuk. Nah itu tadi, 人生几十秋，何必拼命去追求? Saudara bisa baca kan? Pak Aceh bisa baca? Itu ada bahasanya lupa dibantu tuh. Jangan dibaca 人生几十秋. Jangan dibaca itu ya. Ini bahasa Mandarin, jadi nggak boleh begitu, ini pingin ya. Jadi 人生几十秋，何必拼命去追求? Artinya apa? Usia manusia hanya seberapa musim semi. Kata orang punya 4 musim. Maka Indonesia cuma 2 musim, itu musim panas dan musim salah banjir. Tidak usah mati-matian mengejar kekayaan. Bahasa sederhana kan nggak usah ngoyo. Kalau kita hidup seperti, kan sering dikatakan, hiduplah seperti air mengalir. Hidup ini enak, gak berat. Cuma kita kadang-kadang ini, kita antara kemauan pribadi dengan visi yang Tuhan berikan, kita buram tuh, bingung gitu, yang mana sih? Nah ini yang repot. Kenapa? Kita tidak dekat dengan Tuhan. Kita memang bawa Alkitab, kita memang ke gereja, kita memang menjadi umat Tuhan, kita menyanyi untuk Tuhan, tapi sebetulnya kita gak dekat dengan Tuhan. Kedekatan kita terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana engkau bersikap, bagaimana engkau berbicara, bagaimana engkau berperilaku sebagai manusia. Karena kita berhari di hidup, karena jangan lupa, Firman mengatakan kita hidup di tengah-tengah serigala, bukan tengah-tengah domba. Bahkan tengah-tengahnya kacau, mengacaukan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak kuat-kuat dekat dengan Tuhan, maka kita pun akan ikut kacau ataupun termakan oleh mereka semuanya. Nah ini siang, bagaimana kita semuanya? Berikutnya. Nah itu, usaha mengumpulkan harta di surga, mau nggak? Harta di surga apa sih? Bagaimana cara mengumpulkannya? Berperilaku baik, mengampuni orang, menerima keadaan sahabatnya, walaupun sakit dan sebagainya, seperti besi tadi, dimasukin tubuh, terima, ditempa, terima, masukin lagi ke air, aduh gak enak loh, kalau sudah tahu besi itu gak enak loh, pasti itu langsung, waduh, maka itu banyak gak kuat, besi pun retak. Kumpul soalnya ini bukan sekedar memberikan perpuluhan, memberikan persembahan sulung, kolektor, bukan itu saudara kasih. Ya, walaupun itu adalah bagian daripada pelayanan kita sebagai umat Tuhan. Oke, teruskan. Nah ini, ujung-ujung kan ini kan, betul nggak? Ada yang bisa nolak ini? Ayo, nggak ada kan? Nggak ada, kita kan tunggu giliran. Nggak tahu kapan. Itu kadang-kadang orang sih kalau bisa kematian, takut gue. Wah itu berarti nggak dekat dengan Tuhan. Orang yang percaya dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, siap setiap saat mati. Nggak takut dengan kematian. Tapi banyak begitu ada di kematian di rumah duka, orang suka nanya, petinya udah ditutup belum? Ya, takut dekat mayat saudara. Iya, nah dekat mayatnya takut bagaimana udah menghadapi kematian. Kita semua masuk surga, nggak ada yang nggak masuk surga kok. Tapi kalau kelakuan kita nggak benar, bagaimana masuk surga? Yang menanti kau dan neraka dan saya. Ya, teruskan.
Nah, tadi saya katakan sebut aja sih ya, datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa ya. Itu juga dikatakan oleh Daud ya. Terus kan, Daud oleh Yakob apa? Bukan Job, bahasa Inggrisnya apa? Aduh, kok jadi hilang tiba-tiba? Ayub, terima kasih. Kok jadi hilang tiba-tiba? Ya, terima kasih. Ya. 1 Yohanes 3, 17-18. 1 Yohanes 3, 17-18. Dikatakan begini ya, barang siapa mempunyai harta duniawi, ia melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudara itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tadi pagi sedikit saya katakan, orang haus kasih, semua jawabnya kasih minum. Orang lapar, semua jawabnya kasih makan. Saya tanya, orang bokeh kasih apa? Kasih doa. Karena doa nggak perlu pakai duit. Ya, itu liciknya orang Kristen. Sorry, saya pakai bahasa licik. Liciknya orang Kristen. Dan liciknya banyak hamba gembala sidang di gereja-gereja. Jemaat lagi gak ada duit. Bener-bener ini bukan bicara yang penipu ya. Karena ada penipu. Ada segala macam ada. Tapi kita bicara yang benar ya. Gereja cuma tahu terima, tapi begitu suruh keluar, nggak mau. Maaf loh, gue sih belak-belakan ngomong. Di saat memang betul-betul harus keluar, gereja mampu. Kenapa? Orang nggak punya duit kok. Nggak bisa, kami doakan, percaya. Semua orang percaya kuasa Tuhan, tidak pernah berubah. Iya, saya jawabannya amin. Nggak mungkin, nggak Pak. Nggak mungkin. Tapi itu bukan penyelesaian persoalan. Kalau kata kita mungkin gereja belum punya uang deh, nggak cukup punya uang deh. Ya apa salahnya kita bergerakkan beberapa teman-teman yang diberkati Tuhan. Itu aja bahasanya. Saya dari dulu sering kok. Ketika saya nggak punya kemampuan sendiri untuk menolong orang yang sakit, saya gerakkan teman-teman saya. Sini gua tolong langsung nih. Ada yang sakit tuh. Tolong langsung, deng, dapat. Saya nggak diem sendiri. Orang bisa nggak percaya, saudara kasih. Ya, ayo sini, sama-sama kita kirim. Tuh uploadnya tuh, kumpulnya hitungnya terang ya. Tuh upload, ayo kasih seperti. Jadi orang nggak curiga sama kita, saudara kasih. Orang kalau nggak punya uang, itu setengah mati. Saudara pernah ngerasain nggak punya uang nggak? Muka saudara berubah kan? Berubah gak enak kan? Jadi jelek kan? Udah jelek tambah jelek kan? Nggak enak loh kalau gak punya uang. Waduh, rasanya dunia ini gak tahu gimana deh pokoknya. Jadi uang lah yang menguasai kita ini. Bukan ada Tuhan. Begitu ada Tuhan baru begitu ada uang, haleluya, gak ada uang. Yesus luar biasa, amin. Amin. Gak tahu dulu pernah saya ngomongin ya, pernah kalau gak salah sih. Atau sudah lupa belum? Mengenai jin salah mengenai ibu-ibu yang anak sama ibu seorang janda yang dengan putrinya yang kurang lebih 9-10 tahun lah, yang nggak punya makan berhari-hari. Udah pernah cerita kan ya? Pernah rasanya sih. Oke, sedikit aja. Mereka sudah puasa 3 hari, kenapa? Bukan puasa karena pengen puasa nggak punya makan, nggak punya duit. Terpaksa puasa, saudara kasih ya. Mau minta malu sama orang. Ya udah paksa buat. Tapi udah hari ketiga udah gak tahan deh. Tapi mamanya ingat, si janda ini ingat. Dia kata, nah percaya Tuhan kuasa luar biasa. Amin mak. Anak-anak malu tulus, polos, jujur. Ya. Begini, nah di depan lagi bangun rumah ya. Ambil batu bata 1, ambil kerikil seberapa biji, batu bata masukin panci, kerikil masukin dandang. Kita doa, kita percaya, kita berdoa. Batu jadi daging, berat itu kerikil jadi beras. Wah, doa. Kalau batu kan, kalau daging kan kira-kira berapa sih ngerebusnya, berapa jam sih? Cukup ya? Cukup ya? Batu berapa jam? Cukup. Masih keras. Masih lamaan dong ya, batu sih ya. Karena faktanya batu loh. Batu ini gak empuk loh. 3 jam lah kita ngomong ya. Oke, 3 jam. Berdoa, wah, air mata keluar, bla bla bla, puji Tuhan semua keluar. 3 jam pertama, mamanya sudah, coba lihat di belakang dapur. Percaya yang beriman ya nak, iya ma, amin. Ke dapur buka, dalam
Yesus, buka. Masih baca lah. Dandang. Sama Pak. Tutup lagi. Sehingga percaya Tuhan tetap berkuasa, mampu membuat batu dan kerikil menjadi daging dan beras. Amin, Mak. Anak kecil betul. Polos. Kalau kita terus aja, doa lagi nggak kalau gitu? Berhenti. Faktanya masih begitu. Kita bukan nggak percaya, Tuhan pun bukan nggak percaya, tapi buktinya anak itu polos. Doa lagi. 3 jam kedua, tapi halnya sama terjadi. Coba lagi sekali lagi. Oke, Mak, kalau kita baru berhenti dah. Nggak mungkin punya kok. 3 jam ketiga. Coba, begitu hampir coba, datang pintu bel bunyi. Seorang ibu-ibu datang. Anaknya ke mamanya kasih tahu anak. Nah, kasih tahu ya, kali-kali mama bilang mama gak ada. Banyak mama sudah mengajak anak menipu. Kecuali mama-mama yang di sini. Kalau diem berarti ada. Anaknya keluar. Tante cari siapa? Mama ada. Tante, kenapa? Mama tadi bilang, kata mama gak ada. Kalau kita mungkin kesal kali ya, gua datang baik-baik, lu mau bohong gua, kira-kira gitu ya. Tapi sampai ini Pak, senyum, kasih tau mama, Tante B datang. Nanti takut diomelin, enggak, Tante B datang. Anak masuk, udah pergi orangnya. Mama depan, lu kan bilangin mama kan? Udah bilang, tapi dia suruh ketemu mama, katanya mau ketemu. Lu goblok. Banyak ibu buat soal marahin anaknya, goblok ya. Bu, kok gak ada? Dia bertobat semua sih ya. Bagus. Kalau kau marah anakmu goblok, anakmu belum jadi goblok. Kenapa ya kau kata begitu? Nanti, apalagi kalau kau omel dasar lu kayak bapak lu, maka dia memang sifatnya kayak bapaknya. Memang laki-laki semuanya kejelekan. Bu. Ya. Jujur, bingung kalau bisa percaya dia jujur kok. Ya, walaupun dia kurang, dia tetap jujur, kayak yang lain udah. Akhirnya mama terpaksa keluar, pasang topeng, senyum. Ada apa sih? Datang tuh bel apa sih? Enggak. Semalam Tuhan ingatkan saya, suruh datang ke rumah Ci. Aduh, gak berani mati deh gue. Gue lagi bokeh, dia mau datang. Yang dia punya utang sama dia. Wah, mau nagih lagi, mati lah gue. Tapi ternyata dia nagih, datang bawa babi, bacang, bakso, bakwan, apa ini Pak? Yang PW itu, bagong. Semua hari itu pesta mereka semua. Saya mau tanya, yang di belakang batu sama kerikil berubah nggak? Ini kesalahan banyak orang Kristen. Meminta Tuhan bekerja, menunjukkan mujizatnya dengan apa yang kita mau. Salah. Tuhan punya cara untuk menolong kau dan saya. Jangan pernah mendikte pemikiranmu kepada Tuhan, karena pikiranmu bukan pikiran Tuhan, jalanmu bukan jalan Tuhan, kehendakmu bukan kehendak Tuhan. Amin. Jadi gak usah kau banyak-banyak inisiatif untuk menggerakkan Tuhan supaya mengikuti jalanmu. Ya, oke, teruskan. 2 ayat lagi tuh. Matius 19, 21, 22, Lukas. Matius 19, 21, 22. Sudah? Oke. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, ini terjadi, kalau saya baca ini semua udah tahu dah. Kisahnya mengenai anak muda itu, ya sudah jadi pelaku firman. Saya pernah bahkan itu, saya pernah ambil itu ya. Semua udah beres. Akhirnya Yesus mengatakan ini, pergilah jualan segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab apa? Banyak hartanya. Dia mau dan Tuhan ikut dia punya cara. Kan sudah semuanya. Sekarang tiba saatnya engkau memberkati aku dulu Tuhan. Aku kan sudah melayani.
Aku sudah main musik untuk kau, aku sudah terima tamu untuk kau, aku sudah bla 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 semua. Sekarang Tuhan waktunya memberkati aku dong. No. Waktunya waktu Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong orang. Misalnya banyak saya dan istri saya banyak selingkuhan itu. Ya, terus satu ayat lagi. Ayo, Lukas 12, 15 dan 21. Dan 21 ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan, keserakahannya. Nah, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Jadi, berarti kita nggak usah kaya, bukan itu, nggak salah. Tapi kaya kalau membuat kau tergantung kepada kayaanmu itu yang salah. Saudara. Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Kenapa? Ujung-ujungnya tidak masuk surga. Karena firman mengatakan depannya apa? Orang kaya lebih sukar masuk di surga daripada untuk masuk lubang jarum. Dulu saya pernah memberikan ilustrasi ini. Ada filmnya tapi saya nggak putarkan. Lubang jarum jangan anggap jarum jahitnya kecil, bukan itu. Unta nggak masuk, kita juga masuk karena kecilan. Ini gambarnya besar. Lubangnya segini. Jadi kira-kira manusia masuk lah. Bukan kita masuk lah. Kecuali mungkin Raja Arab begedean deh. Nggak masuk. Ya, dia gede, seorang Arab gede semuanya. Ya kayak kecil ya, masuklah. Ontak dengan susah payah, badan lebih besar dari manusia. Tapi ujungnya dia dengan susah payah. Akhirnya dia masuk. Kekejar-kejar. Manusia sebetulnya tinggal begini. Masuk. Tapi nggak masuk kenapa? Bawaan gembolannya nggak masuk. Ini nggak mau lepas. Kalau ini lepas, dia masuk. Dia nggak mau lepas. Ini yang membuat dia nggak bisa masuk. Ini bukan manusianya nggak bisa masuk. Sebetulnya manusia bisa masuk. Tapi dia tidak mau melepaskan segala macam keduniawian kita. Itu dia maksud saya. Kesombongan, ego, nggak pernah mau menerima orang lain. Khotbah semua dikritik. Saya banyak ketemu orang. Semua khotbah pendeta, semua dikritik, semua disalahin. Kemarin gue datang ke tamu, udah lama gak ketemu, mau ke rumah. Istri saya ingatkan, ya Tuhan kritik loh. Iya, gue perlu ingat. Semua pendeta dikritik semuanya. Nggak ada benar khotbahnya. Kalau dia bisa mengkritik orang-orang pendeta lain di depan saya percaya di depan orang lain, dia pun mengkritik saya. Sama lah, kita tahu lah gitu. Udah biasa lah. Ya udah, teman kita ladenin aja. Tapi tetap aja ceritanya yang mengenai soal pendeta lain dan lain sebagainya. Gak pernah bertobat. Walaupun dia sudah di pekerjaan gereja puluhan tahun. Dan bahkan sudah ditolong Tuhan dengan kesembuhan dan sebagainya. Tapi tetap tidak pernah berubah. Ya, kecuali kita, amin. Kalau nggak amin, gua nggak pulang-pulang. Oke, terima kasih. Teruskan. Jadi, jika nanti saatnya tiba, kemana kita? Karena kita akan masuk dalam lubang itu kan. Sudah pernah bertanya nggak? Kemana kita? Tentu semuanya masuk surga kan? Nggak mudah. Harus melalui tempaan. Ya, masuk panas, tempaan, masuk air, mandi, masuk lagi, nggak tahu kapan ya. Jadi bagus baru masuk. Ya, kalau besinya nggak jadi baja dan bagus, nggak bakal masuk. Kok begitu susah? Ya susah. Kalau mudah masuk orang masuk, gak usah bertobat ya. Masuk aja langsung. Maka banyak terpanggil sedikit terpilih. Anda boleh aja merasa terpilih. Tapi Anda boleh, apa salahnya kalau introspeksi sekali-kali di rumah. Kalau berpikir sebelum tidur, kalau berpikir selama ini kelakuan kita mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Itu aja bahwa. Nanti kau akan bisa lihat kalau kau jujur. Tapi selama masih ada waktu, mari kita perbaiki. Memang besi itu tidak langsung jadi baja. Tapi selama masih ada waktu, kita harus cepat-cepat menggunakan waktu itu. Sehingga menangkap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini. Itu visi itu. Teruskan. Nah, baca sendiri dah. Bangun. Gak ada orang. Ya. Oke, saya terjemahkan ya. Yang kuning, nanti dulu dong deh. Yang kuning itu ada kalanya. Use. 时间带走太多的东西，
Waktu membawa banyak sekali fungsi ini sebenarnya barang, tapi juga bisa diartikan peristiwa dalam kehidupan kita ini. 时间也正是有好的东西，waktu juga kemudian banyak peristiwa dalam kehidupan ini, kesembuhan, pertolongan dan lain sebagainya sebetulnya. 如今我已不在乎， tapi sekarang ini aku sudah gak persoalkan EGP, mau bikin lagi. Kenapa? Karena 有些事想多了头痛。 Karena banyak hal, kalau kebanyakan dipikir, sakit kepala. Banyak orang, oh sakit, banyak mikir. Sakit bah, kenapa banyak mikir? Sudahlah, kan kesusahan saya cukup untuk sehari. Besok ada kesusahan masing-masing, ya sudahlah. Ya. Lalu siap dulu, simpan, kalau kita sudah terpikir, iya, mata sakit. Gue merasakan, Pak Aceh banyak gue ternyata, tambah sakit. Ini gue gak mau tahu. Orang ngomongnya gue gak mau tahu dah. Jadi gue gak sakit. Ya, teruskan lagi ya. Entar dulu dong deh. Makanya itu belajar bahasa Tionghoa. 还是做个傻瓜挺好。Nah, 傻瓜ini 傻子 ini si bodoh. Sebenarnya bodoh kan bodoh bukan benar bodoh ya. Orang yang belagak pilot, belagak ya sudahlah. Itu sebetulnya disebut si bodoh oleh orang yang merasa dia pintar. Ya, kadang-kadang jadi si bodoh ini lebih baik. Maaf ya, pernikahan, sebuah pernikahan itu harus seumur hidup belagak bodoh. Ayo, Bu Mel, setuju nggak? Lu nggak setuju, sakit hati lo. Nggak bakal jadi gemuk begini. Lihat dia pengeluaran yang terlalu pintar. Masih belakang bodoh, belakang merenung. Maka saya suka ngomong sama yang muda baru menikah. Sebelum menikah, mata melototin. Udah menikah, merenung dikit, jangan merem sama sekali, nurut deh. Gitu. Ini terbalik. Sebelum nikah merem, udah menikah baru melotot. Gue semua kejelekan suami kelihatan semua. Akhirnya gue kecewa deh, ya. Mata lu merem sih. Salah. Ya kadang-kadang gara-gara cinta jadi merem tuh. Makanya cinta itu buta. Ya, teruskan lagi ya. 傻子不知道累. Orang yang bodoh nggak pernah merasa lelah capek. Kenapa? Dia nggak merasa sakit. Ya udah, walaupun orang begitu masih dia aja. Enggak, kan dia belaga bodoh. Dia tidak mempersoalkan itu. Makanya ada orang yang kecil, yang besar dikecilin, yang kecil dihilangin. Tapi orang kadang-kadang yang kecil ini besar-besarin. Jadi berat, jadi. Kenapa? Yang kecil dia besar-besarin sih, jadi berat semuanya. Ya, dia juga nggak tahu tong ya, dia juga nggak tahu sakit dan sebagainya. Tahu sah siau, dia cuma tahu ya senyum dan nggak apa-apa deh, biarin nggak apa-apa. Enjoy dia. Tapi orang-orang yang tahu dan merasa tahu, tulul. Tapi si tulul ada hokinya sendiri, sayu saji. Itu kata Tionghoa. Yang tulul itu ada berkatnya. Orang mau tahu semuanya, itu orang susah. Ini sakit itu benci, gak demen, repot. Contohnya yang paling gampang soal makanan ya. Kalau buat saya contohnya, saya teman-teman makan apa juga enak. Walau kita enak, ya makan juga jujur. Waduh, itu barangnya durung gede. Kita yang ada makanan enak, kita masih udah gak enak. Kan boceng gitu. Dengan apa juga, ya sudahlah, haleluya. Ada ya, terima kasih. Ini hari kau dapat suami yang baik, Bu. Ucap syukur. Ya, ada kata, menurut Anda kurang baik. Ya, tetap ucap syukur, lo mau ganti. Ya boleh. Itu kata apa? Gak ada yang mau. Ya udahlah. Ya, amin. Ya, teruskan yuk. Sekarang baru terusin deh. Nah itu ya. Hargai setiap waktu yang kita miliki, karena waktu tidak bisa menunggu. 时间一去不回头. Waktu sekali pergi tidak pernah kembali. Ya. Kemarin saya dapat film bagus pendek dari WA dari orang. Semua bintang-bintang Hongkong yang dulu masih muda. Wah, Tilong, segala macam ya semuanya. Termasuk Jet Li sekarang sakit. Begitu hebatnya kungfunya sakit. Jadi kurus. Waktu
membuat orang berubah semua. Mukanya ketawa jelek-jelek semua. Maka ini hari kita masih keren begini. Puji Tuhan. Amen. Betul gak, Wan? Amen. Lu, kalau gua bisa, lu mesti bisa. Lu. Ya. Tunjukkan buat dunia ini kita siapa. Bukan dengan kesombongan. Ya. Satu klik lagi. Ya. Nah, waktu seperti sungai, kamu tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kali. Jadi maksudnya apa? Bukan sekedar kita baca, hargai waktu yang ada. Masih ada ya, haleluya, puji Tuhan. Kan kita nggak tahu besok tiap tahu tuh mobil mati. Kita nggak ngerti. Karena longsor habis, selesai. Ucap syukur. Ya, teruskan. Matius 13 ayat 30 dan 40 sampai 43. Biarkanlah keduanya bertumbuh, maksudnya apa? Mengenai ilalang dan gadung di gereja. Ya. Bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatkanlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah juga gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, kalau saya tanya, Anda lu apa, gandum atau ilalang? Semua pasti kok. Ya, waktu yang punya Anda gandum itu ilalang. Ya, udah waktu itu Anda nggak bisa apa-apa. Ini hari masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk berubah, masih ada waktu untuk menangkap Tuhan. Apa sih visimu yang selama ini ku lalaikan Tuhan? Bukakan kepadaku. Nanti Tuhan akan bukakan. Kau takkan visi itu, kau jalankan luar biasa. Tapi kalau kau sia-siakan sampai detik terakhir, baru Tuhan apa Tuhan, gua nggak tahu Tuhan. Saya sudah kasih tahu ini hari. Jangan beralasan kau nggak tahu. Apa yang kau dengar kau lakukan, kita lakukan ini hari, semua tercatat di surga. Jadi nggak ada alasan untuk berbantah-bantahan dengan Tuhan. Ya, teruskan. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman apa? Pada akhir zaman apa itu? Berarti situ ya. Ada lagi kalau nggak salah ya. Sampai berapa? 43 deh. Ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang, bukan ilalang lagi nih, orang saya yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat keratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia. Saya percaya di sini semua masih bertelinga dan telinganya masih bisa dengar dengan baik. Ini hari Yesus sangat mencintai kau. Jangan sia-siakan. Jangan merasa kau sudah bebas, kau sudah lulus. Enggak. Sampai hari kita ujian. Lulusnya nanti. Ya, haleluya. Balikin lagi deh. Kasih. Musik kembali. Nah, jadi jangan suka atau masih merasa sudah serba lebih dari yang lain, ya. Itu kesombongan. Padahal kita sudah kalah dari yang lain. Yang terdahulu akan jadi kemudian, demikian sebaliknya. Jadi nggak usah kita sombongin. Kita hari hidup lebih dari orang lain, ucap syukur. Tapi mari kita takutkan visi Tuhan. Dengan berkat yang kita terima ini lebih dari orang lain, kita mau ngapain? Untuk kita semua. Berarti maaf, kita nggak menangkap visi Tuhan. Karena berkat yang kau terima juga bukan hanya untuk boleh kau pakai, tapi juga untuk mempermuliakan kerajaan Allah. Itu pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ya, kita termasuk di gereja kita lah sini. Nggak bisa, ada mungkin nggak punya harta, ada punya tenaga. Pergunakan tenaga itu untuk melayani Tuhan dengan baik. Ada dokter, pergunakan kepandaian sebagai dokter itu, ilmu sebagai dokter itu untuk menolong orang-orang lain. Sekarang berapa banyak dokter? Maaf Pak Dokter, Bu, sudah nggak ikut dengan jadi sumpah dokter menurut saya. Karena yang dilayani semua pasien harus
bayarnya mahal, dan cash, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak punya uang, nggak bakal ditolong. Mantu saya sebulan yang lalu, sebulan lebih yang lalu, baru 2 bulan kalau salah. Saya udah cerita lupa saya. Sakit di Siloam, masuk pes sana pes sini, asuransinya belum kuat sampai ini hari, belum kuat. Dan asuransi dari luar negeri yang cukup bagus dan cukup mahal. Waktu masuk pertamanya gampang deh, pokoknya beres, gampang segala macam. Begitu mau keluar, sampai nyari susah. Saya bukan bilang semua asuransi begini, bukan. Ya, semoga Anda punya asuransi. Kalau Anda bekerja di asuransi Anda tidak seperti ini. Itu aja bahasa saya. Tapi itu waktu dia sakit itu habis sampai 700 juta. Cuma 8 hari kalau nggak salah. Kalau nggak ada uang, cash, mati. Nggak ada lagi kasih, nggak ada lagi rasa pertolongan, dan lain sebagainya. Lu bayar, baru dikerjain. Bayangkan. Belum lagi sekarang saya dengar dari teman saya, dokter bedah di Bandung. Dia juga dosen dan mengajar orang-orang koas. Koas sekarang, maaf mutunya nggak kayak koas dulu. Koas sekarang, waduh, nggak mau ujian, nggak mau belajar, mau lulus. Saudara bayangkan dokter nanti yang jadi dokter macam apa kayak gitu? Mau khotbah? Lu mau khotbah? Sebentar ya, habis ini ya baru kamu khotbah ya, di sini. Sekarang diam dulu ya, thank you. Mari Bapak Ibu. Di hadapan Tuhan juga sama, kita bermutu. Kalau mutu kita asal-asalan, ya nggak jadi apa-apa gitu. Kata manusia sih, cuman dia matinya kemana gitu aja bahasanya. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan jangan sampai gagal menangkap visi yang Tuhan berikan kepada kita. Gagal menangkap, gagallah kita semuanya. Ini hari pagi yang sesudah sederhana. Semoga saudara bisa menangkap ya. Amin. Jangan sia-siakan hidup ini. Tuhan berkati. Musik siapkan. Ide. Anda siapkan diri untuk menjadi kudus. Jangan sia-siakan perjamuan kudus ini. Karena kalau Anda diizinkan di hari mengikutinya, itu berarti berkat buat Anda. Mari, saat ini bukan waktunya Anda melihat ke kanan ke kiri ataupun kemana saja, tapi saatnya Anda menyatukan diri dengan Tuhan. Mungkin Anda tidak tahu caranya. Cukup Anda berdiam, buka hatimu, undang dia masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk. Mari masuk. Mari siapkan hatimu. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus.
musik dengan ngebut menyanyikan lagu ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih hamba mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengizinkan hamba melayani dari pertama sampai kedua dan nanti yang di tempat lain Tuhan. Terima kasih Bapa, saat hamba tua ini Kau masih berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, iman marifat daripada Kau, sehingga hamba masih terpakai Tuhan. Bukan saja hamba ingin masuk surga, tapi bukan semua yang ada di sini pun ingin masuk surga Tuhan. Maka mampukan kami semua menangkap visi yang Kau berikan kepada kami dalam kehidupan kami masing-masing. Apa yang kami lakukan dengan apa yang ada pada kami saat ini, baik harta kami, kekuatan kami, tubuh kami, dan sebagainya Tuhan. Sehingga dengan demikian kami tidak gagal mengerti ini semuanya, dan betul-betul mempermudahkan Kau, bukan mempermalukan Kau. Di hadapan kami ada Paduan Kudus Tuhan, roti dan anggur yang adalah lambang daripada kasih Kristus, pengorbanan di kayu salib Tuhan, untuk kami manusia berdosa. Mampukan kami juga menangkap ini Tuhan, arti daripada di balik Paduan Kudus ini, sehingga Paduan Kudus tidak menjadi sia-sia bagi kami, bahkan mungkin jadi kutuk bagi kami Tuhan, tapi jadi berkat buat kami semuanya, baik dalam hal kesehatan, rumah tangga, kedamaian, kebahagiaan, keberhasilan, dan lain sebagainya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang berkat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kau dan saya. Tangkap itu, tangkap, berat-berat, sehingga kau tidak gagal mengerti akan segala kehendak Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang kau lakukan ini hari, dalam pelayanan maupun sebagai jemaat, sebagai suami, sebagai istri, anak, orang tua, mantu, mertua, dan lain sebagainya. Kalau semua bisa menangkap visi yang Tuhan berikan, kau tidak pernah akan kecewa dalam hidup ini. Kau akan tambah hari tambah kuat, karena engkau mengerti segala kehendak Tuhan. Gimana Tuhan mengizinkan kami hadir di dunia ini untuk mempermudahkan kau dengan apa yang ada pada kami, jari-jari kami, tangan kami, kaki kami, mata kami, kepala kami, tubuh kami, dan sebagainya Tuhan. Bahkan harta yang kau berikan kepada kami boleh kami pergunakan dengan baik dan benar Tuhan. Tidak lupa menolong orang-orang lain yang perlu ditolong.
sebagai tanda hormat kita dan percaya bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus ini akan memberkati kita, membukakan mata hati kita, sehingga kita bisa tahu betul apa yang Tuhan kehendaki. Maka saya bacakan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah di tangan saudara lambang daripada tubuh Kristus? Kita percaya? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita mengangkat tinggi-tinggi cawan ini. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, sekali lagi, bukankah ini daripada lambang daripada darah Kristus dan dihadirkan untuk menebus dosamu dan dosaku? Dengan cintanya luar biasa pada kau dan saya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang nyanyikan dengan beriman. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Menempati dalam kehidupan yang mengharumkan nama Tuhan. Karena kita bukan kita dengan hanya suara dari mulut, tapi dari hati yang baik dalam.
besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Aku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sekali lagi. Engkau yang layak untuk ku sembah. Terima kasih. Kebaikan-Mu tak terlukis dengan kata-kata. We love you, Lord. We really love you. Sekalipun dalam hidup ini ada saja jatuh bangunnya Tuhan, kami tersandung oleh segala kebodohan kami sendiri. Aku percaya pengampunan-Mu tetap bagi kami Tuhan. Mampukan kami berubah, mampukan kami tidak bersombong dan lain sebagainya, sehingga dengan demikian kehidupan kami, keseharian kami, pelayanan kami jadi rupa yang harum kehadiran hadapan-Mu. Walaupun mungkin ada saja orang yang masih merasa tidak puas dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan contoh. Engkau yang begitu baik, masih saja orang tidak merasa puas Tuhan. Inilah yang menghibur kami, tidak membuat kami patah semangat, tidak membuat kami mundur, tidak membuat kami kecewa karena omongan-omongan orang itu yang mengatakan bahwa kami belum sempurna, kami masih jauh dan lain sebagainya. Tapi kan mata kami hanya memandang kepada Engkau, melangkah terus dan menangkap visi yang Kau beri kepada kami dan melaksanakan misi kami dalam hidup ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih kami. Haleluya Tuhan. Amin. Bless you.